Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul Squid Game. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari Balad Studio. Terlihat para peserta yang berhasil lolos di game gulali sebelumnya telah kembali ke ruangan istirahat. Mereka ngaso sambil ngobrol-ngobrol santuy. Kemudian panitia membagikan makanan untuk melepas rasa lelah mereka. Geng Doksu, Miryong, dan antek-anteknya nampaknya masih lapar. Mereka nyerobot antrian agar bisa dapat lagi. Ternyata jumlah porsi makanan sudah disesuaikan dengan jumlah sisa peserta. Karena ulah geng Doksu yang antri 2 kali, otomatis beberapa peserta gak kebagian makanan. Peserta yang gak kebagian marah dan mencoba melawan Doksu. Tapi sayangnya dia malah dihajar habis-habisan oleh Doksu hingga tewas. Peserta lain yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dan meminta panitia agar melakukan sesuatu kepada Doksu. Namun panitia sama sekali tak peduli dengan apa yang terjadi di luar game. Mereka malah menampilkan jumlah hadiah yang telah bertambah setelah seorang peserta tewas. Karena membunuh antar sesama peserta dilegalkan, hal itu tentu membuat geng Doksu semakin brutal. Mereka merencanakan akan terus mengurangi jumlah saingannya dengan membunuhnya. Kini peserta pun terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka saling bekerja sama demi mempertahankan anggota di kubu masing-masing. Scene pun berganti diperlihatkan seorang peserta dibawa oleh panitia menuju sebuah ruangan. Peserta tersebut ternyata seorang dokter bedah. Nampaknya segelintir panitia mengambil organ-organ dalam dari peserta yang telah tewas untuk dijual di pasar gelap. Dan sebagai imbalannya, si dokter akan diberi bocoran tentang setiap game yang akan digelar. Tentu bocoran game tersebut membuatnya dapat mempersiapkan strategi untuk setiap gamenya. Malam harinya lampu ruangan peserta akan dimatikan ketika memasuki jam tidur, agar peserta dapat istirahat dengan nyaman. Namun berbeda untuk malam ini, Ji-hoon dan peserta lain terlihat sangat tegang. Karena hal ini akan menguntungkan geng Doksu dalam menjalankan rencananya. Dan benar saja, malam ini menjadi sangat mengerikan. Teriakan kesakitan dan darah berceceran di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Ji-hoon dan Sang-woo serta Ali mencoba menyelamatkan kakek Ilnam. Namun ia sudah tak berada di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah mengantisipasi kejadian ini dan pergi ke kasur paling atas. Kakek Ilnam berteriak, mencoba menenangkan situasi dengan meminta para peserta agar berhenti saling membunuh. Tak lama kemudian lampu pun menyala dan para panitia datang untuk mengendalikan situasi. Terlihat banyak mayat yang berlumuran darah berserakan. Setelah situasi terkendali, panitia memindahkan semua mayat-mayat itu ke ruangan lain. Dan akhirnya peserta hanya tersisa 80 orang saja. Mereka pun istirahat di kasurnya masing-masing. Keesokan harinya mereka kembali dikumpulkan untuk memainkan game yang ketiga. Peserta diminta untuk membuat tim yang berisi 10 orang. Si dokter yang telah mendapatkan bocoran dari panitia memilih bergabung dengan geng Doksu. Karena game kali ini adalah game tarik tambang, sehingga butuh tenaga yang besar untuk bisa memenangkannya. Sementara Ji-hoon dan peserta lain yang tak tahu apapun hanya membuat tim secara acak saja. Tim Ji-hoon yang berisi 3 wanita dan 1 lansia langsung pasrah setelah mengetahui gamenya adalah tarik tambang. Tim Ji-hoon pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang ini bukanlah game tarik tambang biasa, tapi game ini dimainkan di ketinggian yang ekstrim, sehingga tim yang kalah akan dipastikan terjatuh hingga tewas. Lalu tiba saatnya bagi tim Ji-hoon untuk bermain. Sang-woo sangat putus asa melihat lawannya yang terlihat lebih kuat. Sebelum dimulai, kakek Ilnam menyarankan strategi yang dulu sering ia gunakan semasa muda. Sekarang mereka hanya perlu saling percaya dan bekerja sama. Awalnya strategi kakek Ilnam berjalan dengan baik. Namun karena lawannya terlalu kuat, tim Ji-hoon tetap saja kesulitan untuk mengalahkannya.
Ketika mereka hampir kehabisan tenaga, Sang Woo menyarankan ide yang cukup gila, yakni mereka harus maju 3 langkah dengan cepat secara bersamaan, agar tim lawan terjatuh ke belakang. Pada awalnya mereka ragu dengan ide gila tersebut, tapi berkat ide gila itu akhirnya mereka dapat membalikkan keadaan dan dapat memenangkan game tersebut. Peserta yang berhasil lolos di game ketiga kini hanya tersisa 40 orang saja. Mereka pun kembali ke ruangan istirahat. Di sisi lain, seperti biasa, si dokter kembali dibawa panitia untuk membedah tubuh para peserta yang tereliminasi dan mengambil organ-organ tubuhnya. Saat itu pula, Junho yang masih menyamar ditugaskan untuk melakukan pengiriman organ tubuh. Junho pun melihat semua kebejatan dari para panitia. Setelah menyelesaikan tugasnya, si dokter kembali meminta bocoran untuk game yang keempat sebagai imbalan. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mengetahui game apa yang akan dimainkan selanjutnya. Mendengar hal itu, si dokter pun marah, karena jika ia tak punya bocoran dari game keempat, dia pasti akan dibunuh oleh geng Doksu. Lalu, si dokter membunuh seorang panitia menggunakan pisau bedah dengan sangat brutal dan mencoba kabur. Seorang panitia mengejarnya hingga mereka sampai di arena gulali. Panitia mencoba menenangkannya karena ia tidak mau rahasianya diketahui oleh frontman. Tapi keributan itu telah diketahui oleh frontman. Tanpa basa-basi, frontman langsung menghabisi panitia itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan di belakangnya. Namun frontman sangat membenci orang yang bermain curang. Ia ingin agar setiap peserta berjuang dengan adil di setiap gamenya. Di sisi lain, Junho ditemani seorang panitia untuk mengirim organ-organ tubuh tadi. Di tengah perjalanan, panitia itu menodongkan pisau kepada Junho karena ia mencurigai Junho yang bersikap aneh selama ini. Demi mencari kakaknya, Junho pun menembaknya dan menyusup ke ruangan frontman untuk mencari petunjuk mengenai kakaknya. Junho masuk ke ruangan yang penuh dengan berkas-berkas. Akhirnya ia menemukan fakta bahwa kakaknya pernah ikut serta di dalam game tersebut. Di saat yang sama, frontman sedang memeriksa mayat panitia yang ditembak oleh Junho. Frontman menemukan proyektil peluru yang membunuhnya, dan ia yakin bahwa itu adalah peluru yang biasa digunakan oleh kepolisian yang mungkin telah menyusup. Frontman langsung mengerahkan para panitia untuk mencari penyusup tersebut. Game keempat akhirnya akan segera dimulai. Ketika para peserta pergi menuju arena permainan, mereka diperlihatkan mayat si dokter dan beberapa panitia. Frontman meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada siapa saja yang bermain curang. Sebelum sampai di arena, panitia menjelaskan bahwa game keempat akan dimainkan secara berpasangan. Peserta bebas memilih pasangannya, namun tak ada seorang pun yang mengajak kakek Ilnam. Mereka takut kakek Ilnam akan menghambatnya di permainan. Akhirnya Ji-hoon merasa kasihan dan mengajaknya untuk berpasangan. Karena saat ini jumlah peserta tersisa 39 orang, Miryong yang tak memiliki pasangan dibawa oleh panitia ke ruangan lain. Sesampainya di arena, para peserta masing-masing diberi sebuah kantong yang berisi 10 kelereng. Bagi peserta yang berhasil mengumpulkan 20 kelereng dalam 30 menit, ia akan dianggap menang. Artinya, para peserta harus bersaing dengan pasangannya masing-masing. Ji-hoon terlihat kebingungan karena penyakit pikun kakek Ilnam tiba-tiba saja kambuh. Sehingga kakek Ilnam sama sekali tak peduli dengan permainannya. Ia hanya terus berkeliling di arena. Karena waktu terus berjalan, Ji-hoon pun semakin panik dan terpaksa harus membentaknya. Akhirnya kakak Ilnam kembali sadar dan mulai bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam tebakannya benar terus. Menang banyak nih si kakek. Tentunya Ji-hoon pun semakin panik. Sementara itu Sang Woo yang berpasangan dengan Ali memilih game yang sama.
Ali hampir mendapatkan semua kelereng, tapi Ali tak tega dan merasa bersalah kepada Sang Wu. Namun tetap saja, karena salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang Wu yang telah kalah mulai memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Dia menukar semua kelereng milik Ali dengan batu. Dan Sang Wu pun lolos dari game keempat ini. Di sisi lain, si Byuk yang berpasangan dengan seorang gadis bernama Ji Yung memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk curhat. Lalu Ji Yung menyadari bahwa si Byuk lebih pantas untuk lolos, mengingat selama ini Ji Yung hanya hidup sendirian, jadi tak akan ada yang menunggunya untuk kembali. Ji Yung pun mengalah dan menyerahkan semua kelerengnya agar si Byuk bisa lolos dan bertemu keluarganya. Sekarang Ji Hun hanya punya satu kelereng. Kakek Ilnam tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos. Ketika Ji Hun mulai menebak, tiba-tiba penyakit pikunnya kembali kambuh. Kakek Ilnam pun lupa dengan tebakan Ji Hun. Lalu Ji Hun mengganti tebakannya dan berhasil menang. Ji Hun terus mengulangi hal itu, hingga kelereng kakek Ilnam hanya tersisa satu lagi. Sebelum mulai menebak, kakek Ilnam menyarankan agar keduanya mempertaruhkan semua kelerengnya. Ji Hun menolaknya karena hal itu terlalu merugikan dirinya yang memiliki 19 kelereng. Lalu kakek Ilnam menjelaskan bahwa selama permainan tadi ia tahu telah dicurangi olehnya, tapi ia membiarkannya. Kemudian Ji Hun sangat sedih, menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Lalu kakek Ilnam meraih tangannya dan memberikan kelereng terakhirnya kepada Ji Hun. Ia pun berterima kasih karena Ji Hun selalu memperhatikannya selama berada di sini. Dan ia pun merasa bahagia di sisa-sisa hidupnya. Lalu waktu pun habis. Kemudian kakek Ilnam, Ali, dan para peserta lain yang gagal langsung dieliminasi. Dan bersambung. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Ji Hun serta peserta lainnya? Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari cerita Squid Game ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.